pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Saya tahu Allah kita adalah Allah yang maha hadir, amin. Dan dia ada di tengah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan yang terbaik, bahwa hidup kita seharusnya kita bangkit berdiri pagi hari ini. Biar kita mau arahkan hati kita mau arahkan mata kita. Mari arahkan pandangan kita, menyembah dia pagi ini. Bawa korban pujian, bawa korban syukur. Thank you Jesus, Lord. Yes, we are sacrifice of praise. Hallelujah, we bring you Lord, thanks we love Jesus. Hallelujah. Oh, mari persembahkan syukur, sebab dia baik, Yesus, sebab dia baik bagi kita. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan, selalu baru tiap hari. Oh, rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Kami bawa pujian kami, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang besar. Biar umat-Mu datang menyembah. Oh haleluya. Shiriara baba kaya rara maye. Shiriara takaya rara mama kana rara mande. Thank you Jesus. Thank you Lord. Pagi hari ini kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa korban pujian kami. Kami bawa korban syukur kami. Kami bersuka di hadirat-Mu. Kami terus melihat perbuatan Tuhan yang besar. Kebaikan Tuhan yang besar di hidup kami. Biar pagi hari ini umat-Mu datang dengan segenap keberadaan kami. Kami memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-muji Engkau. Biar setiap jemaat yang siap berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Oh mari nyatakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorakku, katakan haleluya. Haleluya. Yes, amen. Dia bersuka atas pujian umatnya, amen. Haleluya. Menaikkan pujian kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Hormat kita bagi Dia, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hanya nama Yesus, Dialah alasan kita mengapa kita menyembah pagi hari ini. Amen. Yes. Haleluya. Katakan, segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Katakan, Yesus, Kau berkuasa untuk Tiada yang lain, tiada yang lain. Mari deklarasikan pagi hari ini, Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain,
berikan sorak nama Yesus. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Haleluya. Sungguh hanya namamu yang berkuasa Tuhan, di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
nama Tuhan, katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan. We worship you Lord. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sekali lagi di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini rindu hati Tuhan untuk lebih dalam bersekutu dengan saudara. Izinkan Dia menjamahmu secara pribadi pagi hari ini. Tuhan rindu Engkau. Tuhan rindu Engkau. Tuhan rindu Engkau. Biarkan aku mencurahkan isi hatiku kepadamu. Dengar anakku. Biarkan aku menyatakan rinduku kepadamu. Sebab aku ini Allahmu. Aku ini Bapamu. Engkau kepunyaanku. Datang kepadaku. Bukan dengan mulutmu. Bawa hatimu. Bawa hatimu. Bawa hatimu. Bawa hatimu. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih buat penyataan-Mu Tuhan. I worship you. I worship you. The reason I live
Come on, let's worship Him this morning. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Thank you, Lord. The reason I live is to worship you. Sekali lagi katakan sama-sama, I worship you, Jesus. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Yes, thank you, Jesus. The reason I live is to worship you. You're my reason to live, Lord Jesus. The reason I live is to worship. Once more, Lord, you're my reason to live. Hallelujah. The reason I live is to worship you. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih. Terima kasih. Kehadiran-Mu nyata di tengah kami. Kami mengucap syukur atasnya. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan bagi Raja. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, ini waktunya kita memberi persembahan, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-8. Saudara sudah mendapatkannya? Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Bapak sudah dapatkan, amin? Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara garis bawahi, berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, tujuan Tuhan bukan hanya sekedar memberkati saya dan saudara supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu dan tidak kekurangan. Tapi lebih dari itu, tujuan Tuhan adalah supaya kita berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin, saudara. Saudara, masalah kaya itu adalah soal mentalitas. Katakan bersama saya, kaya adalah soal mentalitas. Ada banyak orang hari ini belum punya duit banyak, tapi karena mentalitasnya kaya, maka dia jadi orang yang suka memberi. Ya enggak? Tapi ada orang yang duitnya banyak,
Tapi karena mentalitasnya miskin, dia jadi orang yang pelit. Ini untuk aku, ini untuk aku juga. Gak boleh rugi, harus untung dalam segala sesuatu. Saudara, ada orang yang punya mentalitas kayak gitu. Mentalitas miskin. Tapi orang yang punya mentalitas kaya, hari ini dia belum punya duit banyak, tapi dia tetap bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara ingat contoh janda miskin. Satu ketika Yesus, ketika dia sedang berkata kepada murid-muridnya, ketika ada seorang janda memberi persembahan hanya 2 peser atau 1 duit. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda miskin ini, dia memberi lebih banyak dari semua orang kaya yang lain yang memberi persembahan. Secara nominal, yang dikasih janda ini hanya 2 peser 1 duit. Tidak seberapa dibandingkan orang-orang lain yang kasih nominal lebih besar. Mungkin janda ini hanya kasih 2.000 gitu ya. Tapi yang lain kasihnya 100.000, 50.000. Tapi Tuhan bilang enggak, janda ini kasih lebih banyak dari orang yang lain. Dan murid-murid bingung, kenapa? Karena janda ini sekalipun hanya 2.000, tapi dia memberi seluruh pendapatannya. Tapi orang kaya sekalipun bekasih 100.000, hanya sekian dari apa yang dia miliki. Dari pendapatannya. Saudara, Tuhan emang gak lihat nominal. Tapi Tuhan lihat persentase. Ayo. Tuhan gak lihat nominal. Tapi Tuhan lihat apa? Persentase. Janda ini kenapa Tuhan bilang dia kasih persembahan lebih banyak? Karena dia memberi dari keseluruhan yang dia punya. Pagi hari ini ketika kita berhadapan dengan persembahan, kenapa kita harus memberi? Ketika kita membawa persembahan, sesungguhnya kita sedang memberi diri kita kepada Tuhan. Saudara, banyak kita bisa berkata, I give you all my life. Aku beri yang terbaik bagi engkau. Aku beri seluruh hidupku bagi engkau. Tapi kalau kita pelit di persembahan, saudara, itu bohong. Karena bahkan Tuhan berkata, dia selalu membandingkan dirinya dengan apa? Mamon. Tidak ada 2 tuan. Kalau engkau mengasihi yang satu, maka engkau tidak akan mengasihi yang lain. Kalau hati kita lebih mencintai mamon, maka kita tidak akan mencintai Tuhan. Jadi sangat mudah sebetulnya melihat kerohanian seseorang. Sungguhkah dia mengasihi Tuhan? Kalau dia mengasihi Tuhan, dia akan beri seluruh hidupnya. Saudara, ketika engkau memberi persembahan, memberi uang, ini adalah apa? Jerih lelahmu. Amin. Ini adalah buah apa? Pikiranmu. Ini adalah apa? Keringatmu. Ini adalah waktumu. Ketika engkau memberi uang, itu bukan hanya sekedar uang, tapi kita sedang memberi diri kita kepada Tuhan. Pagi hari ini, biar setiap kita punya mentalitas yang kaya, sehingga kita boleh dikatakan apa? Berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Ayat sebelumnya katakan, siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Dan percayalah, dia Allah yang menyediakan berkat untuk kita makan, roti untuk kita makan, dan benih untuk kita tabur. Amin, saudara. Berapa banyak yang percaya kepada firman Tuhan pagi hari ini? Berapa banyak yang ingin punya mentalitas yang kaya? Boleh angkat tangan. Siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini, Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu, Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang punya mentalitas yang kaya. Karena kekayaan itu akan datang kepadamu seperti janjimu, Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan, bahwa Engkau Allah sanggup melimpahkan kasih karunia bagi kami.
Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau mempersembahkan yang terbaik. Karena kami juga mengharapkan yang terbaik dari Engkau. Kami tahu Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Dan kalau kami beri yang terbaik itu karena kami mengasihi Engkau. Karena kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biar kami menjadi serupa dengan Engkau. Yang kaya dalam pelbagai kebajikan. Biar lewat kemurahan hati kami, maka Engkau boleh dimuliakan, Engkau boleh ditinggikan. Ada banyak ucapan syukur boleh mengalir kepadamu, karena kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan persembahan dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saudara, pernahkah saudara ada dalam sebuah dilema? Hari ini saya khotbah ya saudara, jadi saya 2 kali ya. Kenapa ini Bu Lisa habis offering gak turun lagi? Saya khotbah hari ini ya. Saudara, pernahkah saudara ada dalam sebuah dilema? Apa itu dilema? Dilema adalah ketika kita ada dalam pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup kita. Serba salah. Mau pilih yang satu hasilnya juga gak bagus, pilih yang satunya hasilnya juga gak bagus. Kalau mami saya bilang kayak makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu mati. Padahal kita mau bapak ibu kita tetap ada gitu ya. Saudara, itu yang namanya dilema. Apapun keputusan yang kita buat itu kayaknya salah gitu ya. Hasilnya tidak seperti yang kita mau, saudara. Pernah saudara mengalami dilema dalam hidupmu? Siapa yang ngalamin dilema? Firman Tuhan bilang, hendaklah engkau menjadi pasangan yang sepadan. Tahu sih firman Tuhan bilang gitu. Tapi gimana Tuhan? Udah terlanjur sayang. Dia cakep loh Tuhan. Ganteng Tuhan. Atau cantik gitu ya. Dia baik banget Tuhan. Masa sih Tuhan gak ngerti? Tuhan ngerti dong perasaanku. Atau udah tahu ya, itu tuh gak bener. Itu tuh gak baik untuk dilakukan. Itu tuh salah. Tapi kita bilang, tapi Tuhan, cuannya gede. Untungnya gede Tuhan. Sayang kalau gak diambil. Pernah gak saudara ngalamin dilema yang kayak gitu? Hah? Pernah gak? Gimana kita harus memutuskan ketika kita ada di tengah-tengah dilema? Saudara, ada satu yang kita mau belajar pagi hari ini, yaitu ketegasan. Apa itu ketegasan? Ketegasan itu adalah kemampuan untuk mengambil keputusan sulit berdasarkan kehendak dan cara Tuhan. Saudara sekali lagi katakan bersama saya, ketegasan. Apa itu ketegasan? Ketegasan adalah kemampuan untuk mengambil, katakan bersama dengan saya, kemampuan untuk mengambil keputusan sulit berdasarkan kehendak dan cara Tuhan. Sekali lagi, ketegasan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan sulit berdasarkan kehendak dan cara Tuhan. Saudara, hanya ada satu cara gimana supaya kita bisa ketika mengambil keputusan di tengah-tengah pilihan yang sulit, kita tidak mengambil keputusan yang salah. Yaitu satu, yaitu dengan memiliki ketegasan. Ketegasan itu adalah kemampuan mengambil keputusan yang sulit dengan berdasarkan pada apa? Kehendak dan cara Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit, hanya ada satu cara supaya saudara memilih yang terbaik, yaitu melihat apa kehendak Tuhan dan bagaimana cara Tuhan. Saudara, waktu saya masih muda,
Saya ingat banget itu ada satu buku anak-anak ya, yang booming waktu itu apa sih? WWJD, What Would Jesus Do? Jadi apa yang Yesus akan lakukan di situasi seperti yang saya alami. Saudara, itu buku bagus banget karena saya sering baca buku itu, masih untuk anak-anak, tapi saya suka banget. Itu membuat mengajar kepada anak-anak ketika dia harus melakukan sesuatu, mengambil keputusan di tengah situasi yang dia hadapi, dia harus berkaca kepada apa ya kira-kira yang Tuhan Yesus akan lakukan kalau dia ada dalam posisi saya. Kalau dia ada dalam situasi yang saya hadapi. Saudara, kemampuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan itu harus dilatih. Katakan bersama dengan saya, dilatih. Karakter ini harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Saya mau kita melihat contoh-contoh dan apa-apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, saudara, kita harus bagaimana melatihnya? Kita harus membuat komitmen sejak sekarang untuk menghindari kegagalan di masa depan. Jadi saudara harus latih diri saudara untuk peka. Latih diri saudara untuk punya roh yang kuat. Latih diri saudara untuk tidak menajiskan diri kepada hal-hal yang bersifat dosa. Kita harus melatih diri kita menjaga hidup kita sedemikian rupa. Contohnya siapa? Saudara lihat Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ada di belakang? Nggak ada, kita baca bersama-sama. Saudara sudah dapat? Amin. Amin. Sudah dapat? Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada para pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Lihat ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saudara sudah dapat? Pasal 6 ayat yang ke-4. Mari baca 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, tidak tiba-tiba Daniel menjadi orang yang rohnya luar biasa. Gak tiba-tiba Daniel menjadi orang yang rohnya gagah perkasa. Sehingga raja bermaksud untuk menempatkan dia menjadi pemimpin dari atas pejabat-pejabat yang lain. Gak tiba-tiba Daniel dapat kepercayaan yang besar. Daniel bisa sampai di titik itu karena sejak dari mudanya, sejak dari ia remaja, ia mengkuduskan diri bagi Tuhan. Dia tidak mau mencemarkan dirinya. Dia gak mau menajiskan dirinya. Dia menyiapkan dirinya bagi Tuhan. Kalau saudara mau sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu, kalau engkau mau Tuhan pakai engkau dengan cara yang luar biasa, gak ada cara yang lain. Belajar dari sejak muda, dari sekarang, untuk mengkhususkan diri bagi Allah. Amin. Belajar untuk tidak main-main dengan dosa. Belajar untuk hidup benar kepada Tuhan. Hanya dengan cara itu, maka rohmu akan menjadi roh yang kuat. Roh yang gagah perkasa. Yang tidak mudah digoda. Yang tidak mudah kalah dalam pencobaan. Amin saudara. Amin. Sejauh mana engkau menjaga dirimu, maka sejauh itulah Allah akan memakai engkau. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya
supaya kita punya ketegasan. Karakter ini ada di dalam kita dan kuat di dalam kita. Yang kedua adalah mengevaluasi perkara dengan cepat, tepat dan tuntas. Kita harus punya kemampuan untuk dapat mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi keadaan dengan cepat, tepat dan tuntas. Saudara lihat, contohnya Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca ayat ini. Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-6 Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapatkan, amin? Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika Sanbalat dan Tobiah dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lobang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara, Nehemia ini dia adalah orang yang cermat. Dia bisa mengevaluasi apa yang terjadi. Ketika seseorang datang lalu kemudian berkata, ayo kita akan berunding, aku mau ketemu sama kamu. Dia tahu tujuan orang ini apa. Dia punya kepekaan untuk menilai situasi dan kondisi yang ada. Kalau saudara mau punya sikap, mau punya karakter tegas, yaitu dapat mampu memilih keputusan yang sulit berdasarkan kehendak dan cara Tuhan, maka kita perlu punya kepekaan. Amin, saudara. Kita harus bisa tahu apa masalah yang terjadi, apa kondisi yang ada. Saudara, kita harus peka dengan daerah-daerah atau kondisi-kondisi yang rawan yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Contohnya, kalau engkau mudah jatuh dalam dosa seksual, jangan nonton pornografi. Amin? Amin? Jangan tempatkan dirimu dalam posisi-posisi yang bisa membuat engkau jatuh. Kalau engkau sangat sensitif dengan minum. Mabuk itu adalah sesuatu titik lemah dalam hidupmu. Jangan minum. Pastor Kong waktu itu dia bilang dia nggak bisa minum.
Karena minum itu titik lemahnya. Dia bisa kecanduan, dia bisa kerajingan kalau dia minum. Jadi itu sebabnya dia hindari, sangat hindari. Bahkan minum sedikit aja itu, kalau nggak salah anggur perjamuan aja nggak anggur ya. Karena dia tahu itu adalah titik lemah dalam hidupnya. Saudara harus tahu apa titik lemah dalam hidupmu. Saudara harus tahu, harus seperti Nehemia, bisa memetakan apa yang lemah dalam dirimu. Apa yang membuat engkau bisa jatuh lagi. Apa yang bisa membuat engkau tergelincir lagi. Engkau harus sensitif dengan ini. Harus tahu apa area mana iblis dapat mencobai kita. Dapat menggojoh kita. Dapat mengecoh kita. Dapat menipu kita. Area-area apa dalam hidupmu yang lemah. Maka kita harus berjaga. Amin. Amin. Kalau engkau tahu ini nih lemah nih. Aku mudah nih tergoda di sini. Tahu nih. Ada orang nih lagi ngejar. Padahal engkau sedang dalam posisi sudah memiliki pasangan, sudah menikah. Tahu ada yang suka sama kamu. Tahu akan ada kemungkinan yang kayak gimana. Tutup dong semua kemungkinannya. Jangan biarkan dirimu terpeleset lagi. Kalau kita udah tahu itu bahaya, lalu kemudian kita tidak menjaga diri kita dan kita tergelincir lagi, saudara, itu namanya bodoh. Kalau kita jatuh di lubang yang sama 2 kali, itu namanya kebodohan. Kalau kita seperti Nehemia, kita tahu apa siasat musuh dan apa strategi musuh, dan kita mencari cara untuk kita tidak masuk dalam perangkapnya. Amin, saudara. Amin. Kenali apa yang iblis sementara ingin lakukan dalam hidupmu untuk menjatuhkan engkau. Ingat, firman Tuhan bilang apa? Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan, hidup yang benar, ya, hidup yang berkemenangan. Tapi iblis datang untuk apa? Membunuh, mencuri, membinasakan. Itu yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Iblis yang akan pernah tinggal diam sampai engkau terkapar. Sampai benar-benar terpuruk. Sampai akhirnya imanmu mati. Binasa. Iblis gak akan pernah tinggal diam. Itu sebabnya kita harus tahu. Apa yang bisa membuat kita tergelincir. Apa yang bisa membuat kita jatuh. Apa yang bisa membuat kita terpeleset. Jaga dirimu. Amin, saudara. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara, yang ketiga adalah menolak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah benar. Menolak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah benar. Saudara baca Bilangan pasal 22, catat saja. Kalau baca panjang banget, saudara. Catat saja Bilangan 22, nanti baca di rumah. Saudara, Bilangan 22 ini menuliskan kisah tentang Bileam dan Balak, ya. Bileam ini adalah nabi yang dia itu memperkatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dikatakan. Satu ketika datanglah raja siapa itu ya, yang minta kepada Bileam untuk mengutuki orang Israel. Tapi Bileam berkata, enggak, aku hanya akan mengatakan apa yang Tuhan suruh untuk aku katakan. Tapi kemudian raja ini gak menyerah. Dia kirim Balak untuk datang dan berkata, tapi aku akan bayar kamu loh. Dan bayaran yang aku akan kasih ke kamu itu besar banget. Kamu gak mau pertimbangkan, ya kan? Kutuk
mereka, gitu kan. Jangan berkati mereka. Berkali-kali. Dan Bileam ini gak tegas dia. Dia udah bilang, aku ini hanya akan memperkatakan apa yang Tuhanku suruhkan. Tapi karena godaan datang terus menerus dari Balak, Bileam ini gak tegas. Dia mempertimbangkan apa yang sebenarnya dia udah benar. Dia udah putusin dengan benar. Tapi godaan berkali-kali datang Balak itu menawarkan upah yang besar. Membuat Bileam goyang. Satu ketika akhirnya, ayo Bileam diajak pergi untuk melihat orang Israel. Dan disuruh mengucapkan kutuk kepada orang Israel. Dan Bileam ini naik seekor keledai. Tiba-tiba keledainya itu gak mau jalan. Marahlah dia pukul keledainya. Dan Tuhan buka matanya. Dan keledai itu bisa bicara. Keledai bilang, lihat di depan. Dan Bileam dibuka matanya dan melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang. Di situ akhirnya Bileam bertobat dan akhirnya ketika dibawa untuk melihat orang Israel, dia tetap mengucapkan berkat. Saudara, banyak kali dalam hidup kita sudah memutuskan yang benar. Sudah mengambil keputusan yang benar. Tapi sering kali kalau kita gak punya ketegasan seperti Bileam ini. Ketika godaan datang, ya kan? Ujian datang, iming-iming datang, rayuan datang. Iblis itu datang dengan berbagai cara, dengan berbagai tipu muslihat. Kemarin saya nonton di YouTube, saudara. YouTube Daniel Mananta, ya, Daniel tetangga kamu, gitu kan. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bekerja di antara orang-orang yang demikian. Kita pikir mereka artis. Kita mungkin pandang sebelah mata dengan mereka. Apa sih artis? Kayak hidup mereka juga kayak begitu, begajulan lah. Semuanya gak ada yang benar lah. Tapi jangan salah loh, Tuhan sedang buat encounter dengan mereka. Saudara, Daniel ini bersaksi bahwa dia bertemu dengan Allah 6 tahun yang lalu dengan Tuhan. Dan dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan 6 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, dia memutuskan untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, sejak anaknya yang kedua lahir, dia memutuskan untuk setiap tahun itu dia baca Alkitab selesai. Jadi setahun selesai sekali. Dan hari ini anaknya udah 4 tahun, berarti dia sudah selesai 4 kali baca Alkitab bolak-balik. Saudara udah baca Alkitab bolak-balik dalam sekian lama. Saya bilang kita yang hamba Tuhan bisa kalah sama artis-artis. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja di antara mereka. Dan kemarin itu dalam YouTube-nya dia sedang mendatangi Giselle, ya. Jadi kita tahu Giselle ini cerai gitu ya, anak Tuhan tapi cerai gitu. Dan ternyata ketika kemarin diwawancara Giselle bilang, perceraian itu adalah keputusan yang terbesar yang paling salah dalam hidup dia. Salah banget. Kenapa? Karena waktu itu dia mengambil keputusan yang salah. Dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak sedang dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini berapa bulan kemarin ini Tuhan buat jamahan buat dia. Dia mengalami perjumpaan juga dengan Tuhan. Dan dia sekarang jadi begitu jatuh cinta dengan Tuhan. Dia merasa Tuhan itu begitu real dalam hidupnya. Dan dia berkata, dulu ketika aku mengambil keputusan itu, aku ambil masukan dari orang lain. Masukan dari psikolog. Masukan dari ketika dia yoga gitu ya. Oh, you deserve to happy. Kamu tuh berhak untuk bahagia. Lalu dia pikir, oh rumah tanggaku gak bahagia, aku gak pengen kayak begini, aku gak pengen. So dia pikir cerai itu adalah sesuatu yang baik buat dia. Sesuatu yang oke buat dia. Makanya kenapa saya jengkel banget ketika anak saya waktu itu pengen mau ketemu psikolog. Kenapa?
Karena buat saya, sehebat-hebatnya psikolog, tidak lebih hebat dari firman Tuhan. Amin. Ilmu bisa kelihatan wah. Psikolog mengerti perasaan-perasaan, mungkin bisa membenarkan kita. Oh iya, karena kamu dulu, si Gisel dia cerita masalahnya, dia psikolog memberi pembenaran. Karena dia punya orang tua yang gak benar, dia kekurangan kasih ayah. Makanya jadi dia jadi seperti itu. Dia jadi kayak punya pembenaran untuk dirinya. Saudara, gak ada rujukan yang paling tepat dalam hidup kita. Kalau engkau mau mengambil keputusan selain daripada firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan cari rujukan dari orang lain. Jangan cari masukan dari orang lain. Jangan cari masukan dari yang namanya psikolog. Jangan cari masukan dari yang namanya apa? Pengacara. Cuman ada satu yang akan kasih advice yang paling benar. Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Gak ada yang lain. Apa yang firman Tuhan katakan, lakukan itu. Amin. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Oh dia ganteng sih, dia baik sih, dia begini sih, dia begitu sih. Oh firman Tuhan jelas sudah bilang, jangan jadi pasangan yang tidak sepadan. Amin. Jangan kompromi. Jelas firman Tuhan mengajar kita, ada banyak sekali hal-hal. Kalau saudara mau baca firman Tuhan, itu akan jadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Kita gak akan bingung mengambil keputusan. Karena firman Allah punya jawaban dalam setiap kebimbangan kita. Amin saudara. Yang keempat, mengabdikan seluruh hidup saya untuk suatu perkara yang saya tahu adalah benar. Untuk mengabdikan seluruh hidup saya untuk suatu perkara yang saya tahu adalah benar. Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang telah ditebus. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang lama. Hidup untuk diri kita sendiri. Tapi setiap kita harus hidup menjadi alat-alat bagi kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saudara, firman Tuhan katakan yang keempat ini yang saya mau bahas adalah bagaimana kita mengabdikan seluruh hidup kita untuk sesuatu perkara yang saya tahu benar. Contohnya apa? Rut. Mari kita lihat dalam Rut pasal yang pertama, saudara catat ayat 11 sampai 17, tapi saya hanya mau baca ayat 16 sampai 17. Rut pasalnya yang pertama ayat yang ke-11 sampai 17, tapi saat ini saya hanya mau baca ayat yang ke-16 dan 17. Saudara sudah dapatkan? Amin. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, Rut ini adalah seorang Moab. Dan hampir tidak mungkin yang namanya seorang Moab akan tertulis dalam silsilah garis keturunan Yesus. Gak mungkin. Tapi ternyata Rut ini masuk dalam keturunan silsilah garis keturunan Yesus. Dia orang Moab loh. Tapi kenapa Tuhan membuat dia ada dalam silsilah itu?
Karena Ruth punya karakter yang Tuhan suka. Apa itu? Setia. Ruth ini setia. Dia bukan cuma setia sama suaminya, tapi bahkan ketika suaminya mati, dia berhak untuk tinggalin mertuanya. Dan Naomi juga suruh dia pergi. Orpa sudah pergi, tapi Ruth tetap tinggal bersama dengan Naomi. Kenapa? Karena Ruth setia kepada Naomi. Ruth setia kepada mertuanya. Ruth sudah melihat dia yang dulu kafir. Mungkin dalam perjalanan dia melihat, oh Naomi ini adalah orang benar. Dan dia memutuskan untuk setia kepada apa yang benar. Saudara, kalau engkau mau jadi orang yang diberkati seperti Ruth, yang namanya tercatat, padahal dia dari orang kafir. Kalau saudara mau itu terjadi, jadilah orang yang setia. Amin. Setia kepada apa yang Tuhan percayakan. Ruth setia kepada apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Hari itu yang dipercayakan adalah mertuanya. Karena suaminya sudah mati, ayah mertuanya mati, tinggal satu-satunya ibu mertuanya. Dan dia memutuskan untuk setia kepada ibu mertuanya. Kalau engkau setia kepada pasanganmu, engkau setia kepada keluargamu, maka engkau akan diberkati. Amin, saudara. Amin. Kalau kita memutuskan untuk jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, saudara, maka ada jaminan dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara, ada satu ayat ini, ayat terakhir. Ini ayat yang membuat saya memutuskan untuk kenapa saya pilih suami saya jadi suami. Ini ayat yang memutuskan kenapa saya nggak nikah dengan pengusaha kaya, dengan orang-orang lain yang mungkin lebih kelihatan wah. Tapi saya memutuskan untuk memilih menikah dengan seorang hamba Tuhan dan jadi menantu hamba Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mari lihat Mazmur 37 ayat 25. Saudara kedapatkan, amin? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ada satu jaminan. Kalau kita jadi orang benar, anak cucunya pasti akan jadi anak cucu yang diberkati. Tidak dibiarkan meminta-minta. Jadi anak cucu yang perkasa. Amin, saudara. Berapa banyak di tempat ini Pak, Bapak Ibu yang sudah punya cucu, punya anak, punya cucu. Pengen lihat hidup anak-anakmu diberkati. Boleh angkat tangan? Berapa banyak di tempat ini yang saudara ingin lihat cucu-cucu saudara tidak akan meminta-minta, bahkan jadi orang yang perkasa. Saudara, berapa banyak? Cuma ada satu cara, saudara. Pastikan dirimu terus menjadi orang benar. Amin. Pastikan dirimu jadi orang yang setia. Pastikan dirimu jadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara gak bisa kasih jaminan apapun pada anak cucumu. Hanya ada satu. Kalau kau jaga hidupmu begitu rupa, maka jaminan Tuhan bagi anak cucumu adalah ya dan amin. 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 Saya bisa nikah dengan orang kaya, tapi saya gak punya jaminan bahwa anak cucu saya akan
jadi orang yang perkasa. Tapi kalau saya menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, dan saya juga takut akan Tuhan. Kalau saya punya orang tua yang takut akan Tuhan, saya ingat itu. Yonatan, ketika Yonatan mati karena dia bersahabat dengan Daud, maka Mephiboset yang harusnya dihabisi sebagai keluarga musuh, tapi malah bisa duduk makan sehidangan dengan raja, dengan Daud. Kenapa? Karena ada ikatan yang kuat antara Yonatan dengan Daud. Kalau kita adalah orang tua, saya mau berkata kepada bapak ibu yang punya anak, yang punya keluarga. Kalau engkau punya ikatan yang benar dengan Allah, sama seperti Yonatan mengikatkan diri begitu rupa dengan Daud, maka apapun yang terjadi, anak cucumu terpelihara. Amin saudara. Amin saudara. Putuskan punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Putuskan hidup takut akan Tuhan. Putuskan untuk setia kepada Tuhan. Putuskan untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Untuk berkomitmen sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka Dia yang akan menjamin anak cucu kita. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tadi malam saya memutuskan untuk tidak berkhotbah pagi hari ini. Saya memutuskan untuk mendengar firman Tuhan. Dan saya diberkati. Ada waktu gembala terus menyampaikan firman Allah, tapi ada waktu dia juga harus jadi pendengar. Dan dari tadi malam saya bisa saja memaksakan diri berkhotbah, tapi saya memutuskan untuk mendengar. Saudara, dan sesuai dengan yang saya renungkan tadi malam, saya diteguhkan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini hidupnya mau berbahagia. Yang mau berbahagia katakan amin. Saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini mau hidupnya diberkati, amin. Mau memiliki hidup yang bermakna, hidup yang berarti. Nah, tadi malam saya baca. Jadi tadi pagi ketika Ibu Gembala, Pak Gembala dapat apa? Saya dapat sesuatu, tapi saya tetap memutuskan untuk tetap mendengar. Dan saya diberkati pagi hari ini. Saya buat catatan saudara. Ada 4 poin supaya Bapak Ibu tidak lupa. Karena hanya firman Tuhanlah jaminan hidup kita. Kita belajar tentang ketegasan. Apa itu ketegasan? Kemampuan untuk mengambil keputusan sulit. Keputusan yang sulit berdasarkan kehendak dan cara Tuhan. Maaf. Kita semua harus mengambil keputusan dalam hidup kita. Namun yang lebih repot kalau keputusan itu sulit. Namun sekarang kita diajar. Kita harus bisa mengambil keputusan sulit sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, buat komitmen untuk menghindari kegagalan di masa depan. Mari buat komitmen dari sekarang. Tuhan, saya mau sampai ke akhir hidup saya finishing well. Yang sudah tua di sini banyak. Kemarin saya kaget lihat di WA, saya mohon pamit karena umur saya sudah 72. Saya nggak tahu dia cuma pamit di grup atau mungkin ada tanda-tanda, saya nggak tahu. Tapi saya berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur di masa tua punya finishing well, mengakhiri hidup dengan baik. Mungkin banyak kegagalan
di masa lalu. Tapi putuskan di akhir hidup kita menjadi teladan, bahkan mewariskan sesuatu. Nah buat yang muda, putuskan. Seringkali ada orang suka dengar kayak gini, tuh lihat tuh. Dia mudanya bandel, dia mudanya berantakan. Akhirnya Tuhan pakai. Puji Tuhan, Tuhan bisa pakai orang yang seperti itu. Tapi saudara tahu berapa banyak pergumulan hidupnya ketika dia ingat masa lalunya. Dan itu pergumulannya besar. Jadi lebih baik putuskan. Saya mau jadi orang yang oleh anugerah Tuhan dihindarkan dari segala macam hal-hal yang gak usah dibanggakan, kegagalan, kemerosotan. Oh, dia berkata, saya dulu pukul orang. Yang lain bangga, wah kamu cuma pukul orang, saya bunuh orang. Bukan kebanggaan saudara. Oh saya dulu tidak rohani, saya dulu gini. Enggak usah, bukan itu kesakitan. Tapi kalau dari sejak muda, kita udah berkata, aku mau menjaga hidupku. Supaya hidupku masa depan berkenan kepada Tuhan. Itulah generasi yang Tuhan cari hari-hari ini. Yang kedua, mengevaluasi keadaan dengan cepat dan cermat. Punya kepekaan. Hari-hari ini, saya kena di ayat yang kedua tadi. Seringkali saudara, gadget kita ini menyita waktu kita. Ya, harusnya baca Alkitab, cuma lihat Facebook. Harusnya merenungkan firman Tuhan, sibuk liatin hidup orang lain lewat Instagram. Harusnya mengucap syukur, akhirnya membandingkan diri. Kita nggak bahagia. Seringkali kita nggak peka. Hal yang kecil membuat kita jadi teralihkan. Yang ketiga, menolak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah benar. Kita sudah belajar kemarin, mendengar dari suara roh. Hidup rohani, manusia rohani bangkit dengan intuisi. Iya Tuhan, saya mau lakukan itu. Tapi berapa sering? Contoh yang paling gampang, kita udah punya resolusi tahun 2020, saya mau lebih setia. Tapi seringkali, coba turunkan standar. Oh saya udah janji iman, waduh. Tapi kok kayaknya ekonomi sulit, kayaknya PSBB akan mulai, saya turunkan. Apa yang terjadi saudara? Kita menjadi orang gak tegas dalam hidup kita. Cincailah, saya boleh potong ini, potong waktu untuk Tuhan, potong persembahan untuk Tuhan. Kita gak menjadi orang yang tegas. Yang keempat, mengabdikan seluruh hidup saya untuk suatu perkara yang besar. Perkara yang benar. Saya kena lagi di sini saudara. Kemarin ketika sedang berdoa merenung, saya lihat hidup saya. Terima kasih Tuhan. Buat istri, buat anak-anak, buat pelayanan, buat sekolah, buat pelayanan yang Tuhan percayakan. Tapi ketika saya merenungkan lagi, saya mulai melihat, Tuhan, masih banyak ya potensi saya belum keluar. Tuhan, masih banyak waktu saya belum efektif dan efisien untuk Tuhan. Harusnya saya bisa buat lebih lagi. Dan ini yang inti yang saya mau sampaikan kepada saudara. Apa yang saya dapatkan. Saudara, hidup saudara hanya diberkati. Hidup saudara hanya berarti. Hidup saudara hanya akan memberi dampak. Kalau saudara punya tujuan dalam hidup saudara. Saudara punya purpose dalam hidup saudara. Ketika saya merenungkan kata ini, purpose, tujuan. Apa tujuan hidup saya? Ada orang tujuannya hedonisme, menikmati segala kenikmatan dunia. Ada orang tujuannya hedonisme, gak penting kaya, yang penting saya bahagia. Saya gak banyak musuh, saya hidup tenang. Tapi apa tujuan hidup kita? Saya percaya Tuhan punya tujuan yang mulia buat hidup kita. Hidup kita lebih dari sekedar cari uang, saudara. Hidup kita lebih dari sekedar menumpuk harta untuk masa tua. Hidup kita lebih besar dari hari itu, saudara. Kenapa visi kita? Melihat kota di atas bukit, gereja Tuhan yang bangkit
untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena saya percaya saudara, setiap kita ada potensi ilahi. Setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Setiap kita ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita keluarkan. Ketika engkau lihat Tuhan yang ada di dalam dirimu, engkau akan lihat perkara-perkara yang besar. Engkau bisa hidup abnormal. Engkau akan berkata, bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan. Bukan gagah, bukan kuat, tapi oleh Roh Tuhan. Engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Hanya ketika engkau buntuskan, engkau bangkit. Kenapa misi gereja ini? Membangun generasi yang cemerlang. Apa itu cemerlang? Cemerlang bukan dari pandangan dunia saja, tapi cemerlang dari pandangan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan tersenyum. Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan bangga. Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan bersuka cita. Dia nggak sabar berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Apakah itu menjadi tujuan hidupmu hari ini? Apakah engkau masih terpesona dengan tujuan ini? Sesudah hidup ini berakhir. Hari-hari ini begitu banyak orang yang berakhir hidupnya. Dengan COVID saja per hari sudah 4.000 lebih. Tapi apakah yang dari 4.000 itu, berapa yang ketika di akhir hidupnya Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang setia. Apa tujuan hidupmu? Sekedar cari uang? Sekedar memenuhi kebutuhan? Atau engkau akan melihat Tuhan tersenyum kepadamu? Yang kedua, kalau engkau setelah jadi generasi yang cemerlang, engkau pasti unggul di komunitasmu. Artinya apa? Kau jadi berkat. Ketika engkau menonjol di sana, ketika engkau berbeda di sana, ketika engkau punya kinerja yang lebih, ketika engkau punya karakter yang berbeda, orang akan bertanya, ada apa dengan engkau? Dan engkau akan bisa mudah dengan berkata, ada Yesus di hidupku. Aku hidup oleh Roh. Coba renung lagi. Apa hidupmu? Tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Malaikat di surga geleng-geleng melihat anugerah yang dicurahkan buat engkau. Tapi kalau engkau gak menyadarinya, iblis yang bersuka cita. Orang di sekitar merasa rugi. Kenapa? Karena engkau gak keluar potensimu. Gak keluar karunia, gak keluar talentamu. Saya tantang pagi hari ini, mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari para pemain musik tampil ke depan. Renungkan apa tujuan hidupmu. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Apa tujuan hidupmu? Sekedarkah engkau lewat di dunia ini? Sekedarkah engkau menjalani hidup apa adanya? Sekedarkah engkau kandalkan kekuatanmu? Saya mau lebih mendengar banyak kesaksian. Tuhan buat perkara besar dalam hidupku. Aku gak punya apa-apa, tapi Allahku yang kaya menyatakan anugerahnya, kebesarannya. Saya mau mendengar lagi tangan saudara yang lemah dipegang oleh tangannya yang kuat. Dan engkau akan berkata, aku perkasa di dalam Tuhan. Saya mau mendengar saudara berkata, aku punya sedikit, tapi ketika aku persembahkan kepada Tuhan, aku melihat begitu banyak orang diberkati dengan pemberianku. Saya mau melihat lebih lagi saudara. Saya akan berkata, aku di dunia ini, saat ini bukan kebetulan, tapi melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Saya izinkan setiap pribadi berhubungan dengan Tuhan yang perkasa, Tuhan yang besar. Dan izinkan tangan Dia yang berkuasa itu menjamah lagi hidupmu. Izinkan lagi Dia membuka matamu. Dia berkata, terlalu sedikit.
terlalu kecil, terlalu sederhana hidupmu untuk engkau jalani bersamaku. Punya mimpi yang besar, punya visi yang besar, punya misi lagi yang luar biasa dalam hidupmu. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Izinkan Dia menjamah engkau lagi. Oralabasyanda, ralabakaya labasyanda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang bersembunyi di tengah keadaan yang sulit, lihat Tuhan berkata seperti kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Bangkitlah, bangkitlah, menjadi teranglah. Orala bapakaya labasyanda, orala ya labasyanda. Biar pagi hari ini yang lemah berkata, aku kuat. Oh halabahaya labasyanda. Mari bangkitkan rohmu pagi hari ini. Mari bangkitkan rohmu pagi hari ini. Oh halabahaya labasyanda. Oh halabahaya labasyanda. Oh halabasyanda. Oh halabahaya labasyanda. Haleluya. Firman Allah katakan, lihat, tidak banyak yang bijaksana, tidak banyak orang yang hebat, tapi apa yang bodoh, apa yang lemah bagi dunia, dipakai Allah untuk kemuliaannya. Siapa yang siap terima anugerah Tuhan pagi hari ini? Siapa yang siap terima pengurapan Tuhan pagi hari ini? Siapa yang terima visi yang baru pagi hari ini? Mari angkat suaramu. Mari sembah Dia pagi hari. Orala bakaya labasyanda. Orala bakaya labasyanda. Orala masyanda. Orala bakaya labasyanda. Bangkitkan iman saudara pagi hari ini. Orala masyanda. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Orala bahaya labasyanda. Orala bakaya labasyanda. Orala basyanda. Shekera labakaya labasyanda. Kala labasyanda. Yes. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Mari katakan dengan iman. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Aku buka hati, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupmu, bersadarmu menyembah. Tantangan pertama buat orang muda. Ayo orang muda, angkat tanganmu pagi hari ini. Hai orang muda, angkat hatimu pagi hari ini. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini waktunya Tuhan akan membuat engkau menjadi teladan. Engkau akan menjadi teladan. Artinya ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Artinya ada sesuatu pengurapan yang Tuhan taruh. Ada visi yang Tuhan taruh. Siapkah engkau orang muda? Siapkah engkau orang muda? Orala bakaya labasyanda, halala bakaya labasyanda. Terima dengan iman pagi hari ini kekuatan pengurapan yang dari Tuhan. Sekalipun engkau muda, engkau melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang baru. Ada impian baru Tuhan taruh, ada visi yang baru Tuhan taruh. Dan engkau akan berkata engkau tidak sama lagi. Saya mau nantang bapak-bapak pagi hari ini. Bapak-bapak, engkau siapkah engkau lihat terima lawatan Tuhan? Sampai masa tuamu Tuhan menggendong engkau. Bahkan firman Allah berkata, sekalipun engkau sudah tua, sampai masa putih rambutmu, engkau bisa tetap berbuah.
Adakah orang-orang tua percaya? Angkat hatimu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Kau lepaskan berkat pengurapan, kekuatan di masa tua sekalipun. Karena Tuhan menggendong, Tuhan mengangkat. Ada iman yang bangkit. Bukan keterbatasan usia, bukan keterbatasan waktu. Tapi hamba berdoa di dalam nama Yesus. Iman yang bangkit. Iman yang bangkit. Akan berkata keturunanku akan gagah perkasa. Anak cucuku akan perkasa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat wanita-wanita pagi hari ini. Buat ibu-ibu pagi hari ini. Orala bakaya laba syanda. Orala bakaya laba syanda. Mungkin ada banyak tugasmu yang tidak dipahami oleh suami. Mungkin ada banyak tugas wanita yang tidak dimengerti oleh para pria. Tapi Tuhan tetapkan kau sebagai penolong. Artinya ada kekuatan ekstra bagimu. Ada hikmat ekstra bagimu. Tiba-tiba kau akan melihat pengurapan Tuhan. Cara pandangmu berbeda. Engkau mungkin melihat kesulitan, melihat tanggung jawab beban. Sungguh menekan engkau. Tapi pagi hari ini kau akan berkata, segala perkara dapat cakap ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Segala perkara cakap ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Dan engkau akan menggenapi wanita yang cakap. Siapakah yang mendapatkannya? Terima pengurapan ini wanita. Terima pagi hari ini. Oralaba kaya laba syanda. Hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, cara pandang baru pagi hari ini dicurahkan bagi para wanita di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oralaba kaya laba syanda. Saya mau beri tantangan terakhir buat engkau keluarga muda pagi hari ini. Engkau penuh dengan tenaga, engkau penuh dengan semangat pagi hari ini. Engkau sedang masa produktif. Tapi saya mau berkata, beranikah engkau memberi yang terbaik, yang paling produktif hari ini? Untuk poin yang keempat, berkomitmen untuk sesuatu yang benar dan yang besar bagi Tuhan. Siapkah engkau Tuhan pakai? Siapkah engkau Tuhan taruh benih pelayanan, benih sesuatu yang baru. Dan engkau akan berkata, sungguh jalan hidupku sedang diarahkan oleh Tuhan. Sungguh ada beban yang besar, sungguh ada visi yang besar yang aku mau tangkap pagi hari ini. Karena gereja Tuhan harus bangkit, karena gereja Tuhan akan perkasa, karena gereja Tuhan akan dipermuliakan. Dan engkau adalah orangnya. Maukah engkau beri hidupmu yang paling produktif, hanya yang terutama untuk Tuhan? Siap keluarga muda? Siapkah engkau dipakai Tuhan? Siapkah engkau menjadi lawatan Allah? Aku berdoa bagi keluarga muda pagi hari ini. Aku berdoa produktivitas yang semakin melimpah. Aku berdoa Tuhan, namun di balik semua itu hati mereka adalah terutama untuk Tuhan. Mereka akan melihat, mereka menabur dengan benih yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan hasil yang terbaik di dalam nama Yesus. Mereka mulai menabur bukan hanya di hal-hal lahiriah, tapi mereka mulai menabur di hal-hal rohani. Mereka menangkap pelayanan-pelayanan yang khusus yang dari Tuhan. Pagi hari ini kau sedang memperlengkapi gerejamu, karena gerejamu tidak akan sama lagi di dalam nama Yesus. Hamba berdoa pagi hari ini, setiap kami menangkap apa tujuan hidup kami yang dari Tuhan. Kami bejana, engkaulah harta yang indah. Kami manusia, namun ketika yang supranatural yaitu Allah sendiri hidup dalam kami, kami akan melihat kemuliaan ilahi. Terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa sepanjang minggu ini, setiap jemaat merenungkan bahwa dia punya tujuan ilahi. Itu sebabnya dia harus tegas dengan hidupnya, tegas dengan dosa, tegas dengan kebenaran, tegas dengan panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan adalah milik-Mu. Jemaat Tuhan adalah alat-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat sekarang. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus,
persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Engkau tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Karena kehendak Tuhan engkau cemerlang, tidak bercacat celah. Dan engkau unggul dimanapun engkau berada. Karena engkau adalah garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Ketahuilah Tuhan menyertai engkau senantiasa dimanapun engkau berada. Itu sebabnya dengan talentamu, dengan karuniamu, dengan pengurapan yang ada padamu, dengan penyertaan Tuhan, lakukan segala tugasmu dimanapun engkau berada. Dan biarlah orang melihat tujuan hidupmu dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya harus hidup tegas karena tujuan hidup dari Tuhan. Katakan, yang memiliki tujuan dari Tuhan katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Saudara boleh beri salam kepada yang lain dan katakan engkau punya tujuan ilahi dalam hidupmu. Haleluya.